Selamat siang teman-teman, kembali lagi di Quotient TV bersama saya Kat Victoria Lim dan ayah saya Alvin Lim. Pada hari ini saya ingin sedikit berbincang-bincang dengan ayah saya terkait salah satu kasus yang ia tangani yang mungkin masyarakat tahu atau mungkin belum tahu. Jadi aku dengar Papi ini punya klien ya, namanya Arif Edison. Aku dengar dia pengacara. Jadi sebenarnya nih, Papi boleh lebih jelaskan gak ini tuh Arif Edison ini tuh siapa, dan aku dengar dia bisa udah masuk penjara sekarang, dipolisikan. Itu kenapa kok bisa terjadi kronologinya? Oke. Jadi Arif Edison ini seorang anak muda, laki-laki anak muda ya, yang sebenarnya sangat berbakat dan intelektual. Sini. Nah, dia ini karena punya kecintaan sebagai seorang pengacara, ya kan, sangat berdedikasi sama kerjaannya sampai melakukan hal-hal yang kadang-kadang tuh di luar tupoksinya. Jadi maksudnya di luar kewajibannya, sampai di mana batasannya dia kadang memberikan sesuatu yang ekstra. Nah, disinilah suatu saat dia menerima surat kuasa dari kliennya untuk melawan orang lain. Ya salah satunya terlapornya itu si Sabar Tobing. Sabar Tobing dan PT sebuah PT lah, saya nggak sebutin namanya. Ya di sini. Nah, karena dia dapat kuasa melawan orang-orang ini, ya kan, dia masuklah ke dalam sebuah podcast karena dia merasa yang dilakukan oleh orang ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena dia anggap salah. Dianggap salah, dia nggak mau orang-orang lain terjerumus hal yang sama. Jadi demi masyarakat, dia berbicara di dalam podcast tersebut untuk memperingati masyarakat jangan sampai melakukan hal yang sama atau menjadi korban hal tersebut, situ, ya kan. Nah, apa daya, ya kan, si musuhnya ini merasa tersinggung dengan podcastnya tersebut dan merasa dirinya dicemarkan, sehingga dia lapor ke kepolisian, bikinlah sebuah laporan polisi pencemaran nama baik. Dia bikin juga beberapa pasal-pasal lain lah di situ ya, yang dimana setelah masuk proses ternyata dianggap memenuhi unsur. Unsur pidananya unsur pidana. Apa? Kenapa? Kok bisa terjerumus dalam pidana? Emang dia di situ ngelakuin apa? Iya, jadi dia ini waktu di dalam podcast tersebut menunjukkan sebuah fotokopi dari STNK kendaraan, surat siapa? tanda nomor kendaraan punya si Pak Sabar tersebut. Oke. Jadi ditunjukin. Nah, Pak Sabar merasa dirugikan karena dia merasa barang-barang miliknya atau informasi miliknya disebarkan kepada umum tanpa izin dari dia. Tidak ada yang disensor, jadi expose langsung gitu, STNK-nya kelihatan namanya dan lain-lain. Iya, nggak ada expose. Berarti emang STNK itu nggak boleh disebarluaskan. Jadi berarti itu termasuk data pribadi atau privasi yang nggak boleh disebarluaskan. Nah, ini dia makanya ya. Kadang-kadang oknum polisi, oknum jaksa itu sewenang-wenang mereka. Padahal dasar hukumnya udah ada. Dasar hukumnya itu orang-orang bisa lihat di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi publik. Jadi informasi publik ini terbuka buat siapa aja, ya kan? Nah, jadi ada informasi yang dimana terbuka untuk publik, ada yang nggak boleh. Nah, seharusnya yang nggak boleh inilah yang kalau dibuka baru melanggar hukum. Kalau terbuka untuk publik, siapa aja pernah buka. Berarti STNK itu terbuka untuk publik? Terbuka untuk publik sebenarnya. Boleh dipublikasikan? Betul. Jadi kalau kita baca di undang-undang tersebut, ada pasal 17. Pasal 17 itu melisting ya apa aja nggak boleh. Yang nggak boleh rekening bank, informasi kesehatan, informasi untuk penyidikan, itu nggak boleh. Kalau STNK, kalau kita suruh calo urus aja ya kita fotokopi kasih ke mereka. Itu sesuatu hal yang sangat umum. Nggak usah begitu. Isi STNK yang si Sabar permasalahkan, dia bilang ada nomor NIK sama nomor rangka. Tanpa dia ketahui bahwa nomor NIK dan nomor rangka itu tercatat di mana? Di itu windshield. Ya, kaca depan mobil. Ada di situ? Ada ditulis nomor rangka.
Jadi setiap orang kalau misalnya tahu kamu naik mobil apa, tinggal lihat aja. Itu apa yang rahasia. Berarti ini harusnya nggak termasuk dalam pidana dong. Betul. Berarti ada oknum ya. Betul. Kok Betul. bisa? Karena dalam isi STNK kan itu. Nomor kendaraan, namanya siapa, nama dia kan orang udah tahu. Masa saya sebut nama dia misalnya Sabar Tobing terus besok saya di penjara? Nama dia kita udah tahu. Plat nomor tahu orang di mobil dia tertera plat nomornya. Jadi itu informasi umum. Berarti sebenarnya ada oknum, mungkin oknum polisi ya yang Betul. melanggar dalam sengaja. Jadi dalam pidana ini dia bikinlah ahli abal-abal. Di mana ahli itu bakal bilang, oh ya itu informasi rahasia nggak boleh. Ya ahlinya ahli blow on kalau menurut Papi. Karena ahli itu tidak berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi publik, tapi dia berdasarkan asumsi dia sendiri, nggak boleh dong. Asumsi hukum kan harus berdasarkan dasar hukum, nggak bisa dalam pemikiran dia yang bertentangan dengan dasar hukum, nggak boleh. Kalau asumsi dia bertentangan dengan dasar hukum, berarti asumsi dia ini menjadi melanggar hukum. Nangkap kan? Gitu loh. Nah, jadi dijadikan tersangka dengan apa? Keterangan ahli yang ngawur. Ya sudah. Terus bukti satunya lagi apa? Videonya? Alat bukti satu lagi keterangan saksi pelapor, dia merasa dirugikan. Jadi cuma pelapor sama saksi ahli iya, doang? Iya, udah kena. Padahal kan dasar hukumnya itu nggak termasuk hal yang privat kan, STNK. Tapi ya, tetap bisa. Ya itu kan ahlinya ahli blow on yang dimasukin. Nanti baru hakim yang memutuskan di depan sidang. Papi nanti bakal bawa ahli lain. Ini udah disidangin ya? Udah disidangin, sedang proses sidang. Jadi nanti di proses sidang inilah baru Papi aku lakukan pembelaan dengan kasih ahli lain yang pintar. Itu loh, sehingga hakim bisa memutuskan nanti mana ahli yang benar. Setahu aku nih Arif Edison ini kan pengacara, bukannya sebagai pengacara kan tadi aku dengar di podcastnya dia lagi ngomongin tentang si orang yang menguasakan, yang kuasa hukumnya lah si Arif ini kan, bukannya harusnya sebagai pengacara dia punya hak imunitas advokat? Betul. Jadi Arif itu sebenarnya berdasarkan undang-undang advokat ya punya imunitas. Nah disinilah balik lagi seperti yang Papi bilang, terjadilah penyelewengan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Di mana-mana advokat itu nggak bisa dipidanakan ketika sedang menjalankan tugas. Ini jelas kok Arif Edison itu dapat surat kuasa untuk mengekspos kebobrokan si lawannya. Ya kan, dan dia sedang melakukan hal tersebut. Tapi bentar, kenapa si Arif ini harus nunjukin STNK waktu itu? Dia mau nunjukin bahwa si ini bohong gitu loh. Jadi ada lawannya bilang punya mobil ABCDE. Ya kan ternyata mobilnya cuma A doang. Ditunjukin lah nih STNK-nya. Nih yang namanya A ini cuma satu benar, yang lain bukan nama dia. Berarti kan yang dia ngomong bohong dong, itu loh. Sedang membuktikan kepada publik bahwa yang dikatakan oleh pihak lawannya ini tidak benar. Jadi dia sedang melakukan pembelaan. Harusnya ada hak imunitas advokat. Oh iya dong, melekat. Dan pasti. Nah biasanya seharusnya polisi itu sebelum memeriksa advokat harusnya minta izin dulu sama organisasi advokatnya. Dan advokat itu harusnya disidangkan dulu di OA-nya dia sebelum diproses pidana, tapi ini tidak dilakukan. Disinilah makanya sangat lemah sekali posisi profesi advokat, di mana profesi advokat ini sering banget diinjak-injak. Terus Papi kenapa kok tiba-tiba bisa jadi kuasa hukumnya pengacara Arif Edison? Nah itu dia. Jadi ketika Papi keluar dari penjara, ya kan, Papi lihat, loh kok sekarang makin banyak advokat di penjara nih. Kaget gitu kan. Ada berita Arif Edison di penjara. Kok di penjara? Setahu Papi dia kagak ngapa-ngapain. Ya toh. Jadi Papi hubungin TikToknya dia. Dibales lah TikToknya dia. Dibales, habis itu Papi ngobrol. Dibales sama siapa? Dibales ya sama keluarganya. Dibales sama dia, terus habis itu Papi janjian untuk ketemu jenguk dia di rutan. Lewat keluarganya ya? Ya, habis janji ketemu sama dia, ketemuan di rutan, tanda tanganlah surat kuasa. Tanda tangan surat kuasa, ya udah, Papi bantu belain. Papi tanya,
kok kamu bisa masuk sih? Jadi dari hasil pembicaraan, Papi melihat ada dugaan dia dijeblosin sama karena salah pakai oknum. Jadi oknum lawyer yang dia pakai sebelumnya katanya itu meleset semua. Meleset gimana, Mas? Iya, janjikan dia nggak akan ditangkap tiba-tiba ditangkap, janji nggak bakal ditahan di kejaksaan tiba-tiba ditahan gitu kan. Ya intinya meleset semua lah yang dia ngomongin. Jadi di kasus ini, yang kasus Arif Ederson ini ada oknum polisi sama oknum pengacara ya? Iya. Di mana-mana ada oknum terus ya? Ya itu dia. Itulah Indonesia. Di kasus ini, kasus itu, kasus Papi juga oknum itu di mana-mana, mau itu ada oknum jaksa, oknum hakim, semuanya oknum. Kayaknya kok banyak banget. Iya, itu dia. Tapi menurut Papi sendiri, pengacara Arif Ederson ini bukan dilihat dari kasusnya, tapi menurut Papi orangnya itu gimana sih emang? Ya kalau saya kan udah tahu track recordnya dia. Sebelum nanganin Arif Ederson juga dia menangani beberapa kasus lain, ya kayak gitu, bodong-bodong semua. Jadi kita udah tahu, makanya aku bilang sama Arif, ya kan, lu kasih tahu gua namanya, saya udah tahu nih track recordnya dia. Saya bilang kalau kamu pakai dia terus, nanti sama pengadilan juga kamu akan tetap jeblos terus. Akhirnya dia ganti lawyer di situ, dan bener aja ketika diganti lawyer ya lebih terang dikit dah. Ganti lawyernya ke Papi kan? Iya, ke LQ Law Firm. Ini kan kasusnya lagi ongoing, lagi sidang. Hakimnya belum memutuskan. Belum. Nah, menurut Papa itu harusnya hakimnya ini nanti hasil putusannya tuh seperti apa? Prediksi ya, prediksi. Jadi gini, ini kan sekarang baru pemeriksaan saksi. Dalam pemeriksaan saksi yang udah diperiksa kemarin sebelumnya aja sudah terbukti bahwa memang apa yang klien saya tuduhkan itu benar. Dalam arti, satu, STNK itu bukanlah data pribadi. Satu. Kedua, sudah berhasil dibuktikan bahwa gelar yang dipakai oleh Sabar itu tidak semestinya dia pakai, nggak boleh. Jadi dia pakai gelar CTL, yang dimana CTL itu certified lawyer di situ, certified tax lawyer. Padahal dia bukan lawyer, jadi nggak boleh pakai CTL. Dan itu saksi ahli udah ngomong, saksinya si yang biasa ngeluarin CTL. BKKP di situ ya. Jadi di sini aja saya sudah melihat bahwa klien saya udah nggak bersalah nih, udah kelihatan nih tanda-tandanya nih. Ya, jadi kalau menurut saya, prediksi saya nantinya hakim akan memutuskan onslah bahwa apa yang dilakukan bukanlah perbuatan pidana. Ya kan? Jadi dia melakukan tindakan tersebut. Iya, dia kasih lihat, dia nunjukin adanya gelar tersebut, adanya SNK. Jadi perbuatan yang dia lakukan benar terjadi, tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana. Nah itu nanti putusannya seperti itu. Onslah, lepas, nanti dibebasin. Ya, jadi kalau menurut aku, pengacara Arif Ederson ini sebenarnya cuman pengacara yang lagi mau ngebela kliennya, tapi tiba-tiba karena ada oknum pengacara dan oknum polisi, makanya bisa terjerat kasus pidana ya kan? Iya, jeblos. Pertanyaan terakhir buat Papi. Ini menurut Papi bisa gak kasih tips ke orang-orang di sana yang mungkin tertarik dengar, atau pengacara-pengacara yang masih newbie, yang masih baru, gimana sih cara tips and trick buat sidang? Jadi sidang ini bukan sesuatu yang bisa kita pandang remeh ya, karena di dalam sidang inilah yang paling penting adalah pembuktian. Bagaimana kita membuktikan? Jadi kalau dalam sidang itu saya biasa jarang hadir ke acara-acara yang lain, saya turun langsung di pembuktian. Karena di pembuktian inilah penting bagaimana kita dilatih untuk memeriksa saksi. Bagaimana kita bisa buat saksi bohong itu mengeluarkan kenyataan atau kebenaran. Nah itu yang sulit biasa. Saksi ya kan? bohong bukannya mereka disumpah? Mereka nggak boleh bohong. Mereka disumpah, tapi banyak dari mereka bohong. Kan nggak boleh? Nah, memang nggak boleh, tapi kalau mereka mau bohong ya tugas dari kita untuk bertanya, sehingga dalam jawaban mereka hakim tahu dia bohong. Gitu loh. Nah itu butuh kepintaran, bukan kepandaian hukum, tapi kepandaian berbicara, kepandaian berlogika, berpikir, analisa. Jadi kita mau ke
jalan di sini nih, kita dari sini mau ke sini, tapi kita nggak langsung ke sini. Kita ke sini dulu, ke sini dulu, ke sini dulu. Jadi dia pusing nih. Akhirnya dijawab nanti yang benar. Oke. Gitu loh. Karena kan dia biasanya kalau mau bicara sesuatu yang bohong, disetel dia. Apakah disetel sama lawyernya atau disetel sama jaksa? Nanti kalau ditanya ini jawab ini ya. Kalau ditanya ini, saya kan nanyanya nggak ini, saya nanya begini, dia bingung. Ya, oke. Ngerti nggak? Karena dia hafalan. Dia nggak mengerti, dia nggak memahami kejadian. Jadi disitulah kita harus gimana tahu caranya probing. Belok-belokin. Ya, agar supaya dia berkata kebenaran sehingga hakim bisa tahu, oh klien kita di pihak yang benar. Di situ. Itu paling penting adalah dalam pembuktian. Kalau pemeriksaan saksi, kedua adalah pemeriksaan alat bukti. Jadi seringkali alat bukti baik BAP maupun surat-surat itu ada yang palsu. Jadi kita sebagai lawyer harus jeli menganalisa baik keterangan saksi maupun alat bukti surat. Oke, pertanyaan terakhir banget. Aku kemarin lihat Papi di sidangnya pas lagi bela Arif Edison ini nggak marah-marah kayak biasanya. Kan biasanya sebelum-sebelumnya aku lihat kalau Papi sidang terus nih ada oknum aparat penegak hukum nih, Papi kan kesel biasanya. Kok kemarin santai aja, nggak marah-marah gitu. Aku lihat kemarin Papi di sidangnya Arif Edison ini. Jadi gini ya, kalau kita marah atau enggak ini kan sebenarnya sebuah strategi. Jadi kalau Papi ketemu sama orang yang benar, mau ngapain marah-marah? Dia udah lurus kok. Tapi kalau Papi ketemu sama penjahat atau oknum, ya kita nggak perlu kita sopan-sopan sama mereka. Nah di dalam posisi kemarin, Papi menanyakan ke saksi kemana, mereka semua jawab sudah. Jaksanya juga lurus, Papi lihat hakimnya juga memberikan setiap hak yang diberikan oleh terdakwa. Ya kalau Papi lihat nggak ada. Lah terus mau ngapain kalau nggak ada oknum terus Papi teriak-teriak? Jadi orang gila dong kita kan. Tapi kalau kita ada oknum di situ, misalnya kita punya hak untuk memeriksa saksi, terus hakimnya bilang, oh kamu nggak boleh periksa saksi, jaksa doang yang periksa. Nah disitulah saya teriak. Wah berarti hakimnya oknum nih. Masa yang boleh nanya cuma jaksa doang, pengacara nggak boleh nanya, ya kan? Nah itu baru kita teriak, kita protes. Kalau protes kita nggak diladenin, kita lawan lagi, teriak lagi lebih kenceng gitu loh. Tapi kalau setiap hak yang kita punya sudah diberikan oleh hakim dan jaksanya juga normal, ya ngapain teriak-teriak? Ya toh jadi balik lagi seperti yang Papi bilang, itu strategi aja gitu loh. Kita lakukan itu strategi gimana cara menarik perhatian, gimana cara membuat itu menjadi heboh, gimana mendapatkan atensi dari masyarakat dan dari pemerintah. Itu. Oke. Yaudah itu aja sih Pi ya. Dari pertanyaan dari aku, dan ya semoga kalian masyarakat, orang-orang netizen yang nonton video ini bisa menambah sedikit ilmu pengetahuan tentang hukum, tentang cara menegakkan hukum, cara bersidang dan lain-lain. Itu saja. Terima kasih. Salam cerdas hukum.